Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terbentuknya struktur Dewan Direksi dan Pengawas Sovereign Wealth Fund Indonesia, Indonesia Investment Authority, telah oleh pemerintahan Joko Widodo menandai dimulainya upaya pemerintah menggait investasi tambahan terutama dari pemodal asing. Program FWF INA sedang berupaya mempercepat penuntasan roadmap atau peta jalan. Direncanakan beroperasi sekitar akhir Februari atau Maret tahun 2021. Lebih cepat dari target semula yang ditargetkan pemerintah bahwa INA atau Lembaga Pengelola Investasi beroperasi pada kuartal 2 2021. Payung hukum utamanya yakni Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja. Sejumlah belai turunannya juga sudah dilahirkan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 73 2020 tentang modal awal lembaga pengelola investasi. PP ini mengatur bahwa modal awal LPI ini merupakan salah satu bentuk kekayaan negara yang dipisahkan. Kemudian mengapresiasi pengumuman yang dibuat oleh Bapak Presiden yang mencabut lampiran 3 yang terkait investasi miras berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal yang membuka pintu investasi untuk industri minuman keras. Yang sangat menuai kontroversial beberapa pekan ini. Salah satu alasan mendasar karena bertentangan dengan ajaran agama manapun. Selain itu, miras juga menjadi ancaman serius buat generasi muda bangsa ini di masa depan. Meski usaha miras dihapus dari lampiran 3 Perpres Nomor 10 Tahun 2021, sejatinya pelonggaran investasi bidang usaha terkait minuman keras beralkohol dan anggur masih tetap ada. Karena undang-undang induknya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 77 tentang penanaman modal telah meniadakan bidang usaha miras dari daftar bidang usaha yang tertutup. Dan dengan kata lain, usaha miras sudah dianggap bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia. Inilah kami, Aliansi Pengusaha Muslim, hadir dalam As-Salim Talk, As-Salim Bicara, Solusi Jitu Pengusaha. Dan alhamdulillah telah hadir membersamai kami di sini 3 narasumber yang insya Allah kehadirannya akan mencerahkan, membuka wawasan dan cakrawala pemikiran umat dengan solusi jitu untuk pengusaha muslim. Ya, kita sapa di sini 3 narasumber yang luar biasa. Pertama ada Bung Pujo Nugroho. Assalamualaikum, Bung Pujo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung Pujo? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung Pujo ini sebagai redaktur asalim.id. Kemudian yang kedua adalah Bung Yuliansah. Assalamualaikum, Bung Yuliansah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, selalu semangat ya. Apa Bung kabar Yuliansah Surabaya? sebagai... Ya, bagaimana? Apa kabar Surabaya? Surabaya, Jawa Timur, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah saya di Jember gitu. Di Jember. Ya. Bung Yuliansah ini sebagai anggota Litbang Aliansi Pengusaha Muslim. Dan tak kalah luar biasanya yaitu kita sapa Bung Agung Wisnu. Assalamualaikum, Bung Agung Wisnu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya luar biasa ya. Ya, Bung Agus Wisnu ini sebagai Direktur Indonesia Justice Monitor. Ya, kita mulai kemudiannya dengan fenomena fenomenal antara diturunkannya ya Undang-Undang Cipta Kerja ya, yang kemudian menghasilkan banyak turunan gitu ya, termasuk dari FWF juga tentang kontroversial miras. Ya, kita langsung ke pemateri pertama dari Bung Pujo Nugroho. Saya ingin menanyakan seputar bagaimana nih fakta legalisasi miras yang kemudian
menuai kontroversial yang kemudian baru-baru ini lampiran ketiganya dicabut. Tapi bagaimana kemudian saya ingin mengetahui tentang fakta legalisasi miras ini, gitu. Baik. Legalisasi miras ini sebenarnya mengejutkan bagi umat Islam yang ada di Indonesia, tapi sebenarnya sudah bisa diprediksi ya. Lambat laun, cepat atau lambat, legalisasi miras ini akan dilakukan oleh pemerintah. Terlebih lagi ketika kita mencermati di Undang-Undang Cipta Kerja ya, nomor 11 tahun 2020 yang pada tahun 2020 lalu sudah diundangkan oleh DPR ya. Nah, di legalisasi miras yang kita maksud di sini adalah Perpres nomor 10 2021 yang pada awalnya tanggal 2 Februari lalu dia berlaku, tapi sebagaimana kita ketahui Presiden Joko Widodo telah mencabut lampiran 3 ya, di mana di situ disebutkan tentang investasi minuman keras mengandung alkohol, minuman keras mengandung anggur, dan minuman keras mengandung malt. Jadi Perpres nomor 10 2021 ini adalah konsekuensi nyata, konsekuensi wajar dari Undang-Undang Ciptaker, di mana pada Perpres ini mengatur tentang pada Undang-Undang Ciptaker, khususnya pasal 12 ya, ayat 1, ini berisi tentang pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Nah, dari sini kemudian lahirlah Perpres nomor 10 2021 yang kemarin sempat ramai karena mengandung pengaturan penanaman modal, investasi di bidang industri minuman beralkohol, anggur, minuman keras lah ya pada umumnya. Nah, awal kontroversi yang terjadi kurang lebih demikian ya. Nah, tapi kalau kita lihat kalau sebelumnya seperti apa sebenarnya. Jadi investasi atau penanaman modal terkait minuman keras beralkohol ini ada di undang-undang, ada di aturan Perpres nomor 44 tahun 2016, di mana Perpres nomor 44 2016 ini adalah turunan dari Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Nah, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Ciptaker, maka Undang-Undang nomor 25 tahun 2007 ini berganti dengan Undang-Undang Ciptaker. Kemudian Perpres nomor 4 tahun 2016 ini berganti dengan Perpres nomor 10 2001. Nah, di sini diatur mana yang investasi terbuka, mana yang investasi tertutup. Nah, yang pada awalnya pada Perpres nomor 44 tahun 2016 ini minuman beralkohol ini masuk pada golongan yang investasi tertutup, ini kemudian dimasukkan pada Perpres nomor 10 2021 menjadi investasi terbuka pada awalnya, sebelum kemudian dicabut ya. Ada beberapa cukup banyak yang sebelumnya tertutup menjadi terbuka ya. Mungkin kurang lebih demikian. Ya, sangat menarik sekali itu. Yang awalnya beberapa bagian tertutup kemudian dibuka. Nah, tahan dulu ya, Bung Pujo. Nanti kita akan ulik lebih mendalam. Kemudian ini saya harus menuju kepada Bung Agung dulu. Jadi kalau tadi Bung Pujo kemudian menjelaskan fakta ya tentang legalisasi miras dan beberapa bagian yang ditutup kemudian dibuka. Saya ingin menanyakan kepada Bung Agung, mengapa legalisasi miras ini kemudian harus ditolak begitu oleh masyarakat? Legalisasi investasi miras. Jadi ada beberapa poin yang perlu kita catat ya. Ada legalisasi peredaran miras, ada legalisasi investasi miras. Nah, yang dibahas dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk dalam Perpres bidang usaha penanaman modal sebenarnya ya namanya ya, itu
tentang investasinya, ya, tentang investasi. Peredaran ada Perpres tersendiri, yaitu Perpres nomor 74 tahun 2013. Poin yang dicatat adalah kenapa harus kita tolak legalisasi ini. Pertama, jelas ini secara basis filosofi wilayah, termasuk juga kebiasaan religi masyarakat kita, itu jauh sekali. Karena menurut semangat spiritual manapun, miras itu haram. Apalagi dalam konteks mayoritas agama di negeri ini jelas menggambarkan bahwa itu haram, ya. Nah, Islam mengharamkan miras itu. Terus kemudian yang kedua, secara konteks ekonomi pun sebenarnya nggak memberikan efek, ya. Saya mencatat misalnya ini di konteks Amerika 2010 itu kerugian yang terjadi atau biaya yang harus ditanggung karena efek kerugian karena minuman keras itu sekitar $2.05 atau sekitar 1,66% dari PDB. Catatan lain dari studi yang ditulis oleh Montaret Tofam Cherchen Sap, 20 riset di 12 negara itu menyebutkan kerugian yang terjadi karena miras ini menguras PDB 0,45%, ya, kurang lebih. Kalau angka ini kita kaitkan dengan angka Indonesia, PDB Indonesia 2020 anggap saja sekitar 15.434 triliun. Bila kita kalikan dengan kerugian tadi yang terhitung 1,66%, itu yang paling tinggi, ya. Itu berarti kerugian Indonesia karena miras itu bisa mencapai 256 triliun, ya. Terus kemudian kalau kita ambil yang paling rendah saja, riset 20 negara tadi, yaitu 0,45%, maka negara bisa menderita kerugian 69,5 triliun. Apa yang kemudian kita dapat? Dan itu lebih tinggi daripada biaya cukai karena memasukkan impor etil alkohol. Etil alkohol yang sering dipakai untuk bahan miras, itu cukainya itu jauh lebih rendah daripada kerugian-kerugian itu. Jadi secara ekonomi juga nggak dapat apa-apa dari konteks ini. Kemudian yang ketiga, miras itu sudah clear pemicu kriminalitas. Ini terbukti. Bahkan kemarin kan yang langsung menolak langsung itu masyarakat Papua, kan. Senatornya Papua langsung bilang tolak terkait dengan investasi miras ini. Karena mereka sendiri sudah merasakan akibat beredaran minuman keras yang banyak itu meningkatkan kriminalitas di Papua tahun ke tahun. Kemudian di Sulawesi Utara, Polri sendiri mencatat 70% dari kriminalitas di Sulawesi Utara itu dipicu oleh minuman keras. Kemudian saya catat lagi di dunia, data dunia itu NCEDD, yaitu lembaga internasional yang cukup konsentrasi terkait dengan alkohol dan juga alkohol dan drug gitu, ya. Dan obat-obatan itu merilis 40% kekerasan itu disebabkan faktor alkohol. Terus kemudian WHO sendiri melaporkan alkohol itu mengakibatkan 3,3 juta kematian per tahun. Kalau kita bikin detik, berarti kurang lebih 1 kematian per 10 detik itu akibat karena konsumsi alkohol. Jadi dari 3 poin ini tadi itu sangat jelas sekali. Satu, dari sisi spiritual keagamaan, haram. Yang kedua, dari ekonomi nggak nguntungin sama sekali. Yang ketiga, menimbulkan kriminalitas dan menimbulkan kematian yang sangat besar sekali. Terus apa alasannya yang mau kita ambil? Jadi kita harus jelas dengan lugas mengatakan bahwa legalitas terkait dengan investasi minuman keras dan tentunya legalitas peredarannya itu harus ditolak habis gitu. Itu Bung kira-kira pandangan saya. Ya, Masya Allah. Jadi jika secara spiritual gitu ya tentang legalisasi juga investasi kita katakan say no, secara ekonomi pun apalagi menimbulkan sesuatu yang justru membuat defisit, ya, maka kita katakan say no, dan kemudian akan muncul ledakan-ledakan di situ. Nah, ini kepada Bung Juliansa. Jika kemudian akan muncul permasalahan-permasalahan baru dan lebih kompleks, ya, terutama jika diterapkannya
tersebut ledakan sosial, kriminal, juga kemudian defisit di bidang ekonomi, ya, yang itu akan menyebabkan kerugian. Nah, bagaimana aspek apa nih kemudian yang terjadi? Apakah dipaksakan karena ada keuntungan segelintir oligarki tersebut sehingga tidak melihat ledakan-ledakan baru yang muncul, atau seperti apa? Silakan, Bu Nyata. Baik, Mabit. Jadi kalau tadi merefer ke penjelasan Bung Pujo, kemudian penjelasan Mas Agung tadi ya, sulit rasanya kita bisa mendapatkan alasan yang cukup rasional. Kira-kira apa sih motif daripada Perpres miras ini kan gitu ya, investasi miras ini? Karena tadi angkanya disebutkan gitu kan. Kalau dari sisi keuntungan untuk menambah atau menambal defisit anggaran yang hari ini terus berjalan dan angkanya cukup lebar, itu juga mustahil kan gitu ya. Karena tadi disebutkan kalau dengan 1,66% aja dampaknya, maka kita kehilangan harus kehilangan kehilangan pemasukan atau menggerus APBN itu sekitar 256 triliun kan gitu ya. Itu yang udah jelas gitu ya. Nah, yang belum jelas itu kan dampak sosial gitu ya yang dimunculkan. Belum lagi yang tidak bisa diukur dengan angka-angka finansial seperti kriminalitas, kemudian rusaknya generasi di masa depan, dan tingkat ledakan dari sisi misalnya kalau di luar negeri itu seperti tabrakan gitu ya, kecelakaan dan sebagainya. Tentu angka-angka ini akan terus meningkat gitu ya. Nah, kemudian inilah yang sebenarnya di Litbang Asalim sendiri dan mungkin melibatkan dengan banyak pengamat gitu yang sudah melihat akar masalah yang akan dimunculkan dari penerapan Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Tenaga Kerja kan gitu ya. Jadi semuanya ini lahir ya kan dari Undang-Undang Tenaga Kerja Ciptaker ini. Jadi wajar kalau dalam rancangan kemudian saat disahkan itu banyak sekali penolakan kan gitu ya. Dan akhirnya kita menemukan satu benang merah bahwa yang terjadi hari ini itu bukan sebab, tapi akibat. Akibat apa? Akibat dari disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja itu. Jadi kalau ingin ekonomi kita itu bisa berjalan lebih baik, kemudian on the track dan tidak membuat kegaduhan, maka sudah semestinya gitu Undang-Undang Cipta Kerja yang digagas oleh Presiden, ya kan, dan kemudian disahkan oleh wakil rakyat ini harus ditinjau ulang. Kalau perlu ya dicabut gitu kan. Karena apa? Ya yang kita rasakan baru diterbitkan, baru buat perundang-undangan di bawahnya aja sudah membuat gaduh seisi negeri gitu. Apalagi dengan aspek-aspek yang lain ya, seperti sumber daya alam, kemudian tentang pengupahan gitu ya. Dan saya pikir ke depan atau 1 tahun ke depan kita nggak akan berhenti cakar-cakaran gitu kan, kegaduhan itu akan terus tercipta manakala turunan dari undang-undang yang memang sudah sangat liberal ini terus dipertahankan. Nah mungkin dari saya itu, jadi saya lebih melihat akar masalahnya gitu ya. Jadi umat juga jangan sampai terjebak sama akibat sementara lupa bahwa ini adalah sebab gitu ya, bukan sebab, tapi inilah akibat dari penerapan aturan yang memang sudah sangat ditolak secara masif oleh umat di negeri ini. Begitu mungkin awalnya, Bung Abid. Ya, baik, Bung Pujo. Nanti akan turunan-turunan itu nanti saya akan tanyakan lagi ya kepada Bung Yuliansah, maksud saya. Baik, kepada Bung Pujo terkait tadi pengupasan lebih mendalam terkait sebenarnya mengapa sih atau dugaan apa sih Perpres ini diterbitkan ya, yang kemudian ada bagian-bagian yang awalnya ditutup karena itu menjadikan atau dianalisa ya akan menyebabkan negatif investasi, kemudian dibuka kembali gitu. Dibuka kembali kerannya, sehingga investasi ini harusnya menimbulkan hal positif atau surplus, tapi kemudian yang awalnya negatif dibuka gitu. Ya,
Nah, silakan, Bung Ujo. Jadi kalau kita lihat dari bahwa Perpres nomor 10 2021 ini kan dia tentang bidang usaha penanaman modal. Juga kalau kita lihat induknya misalnya Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 pada pasal 12 ayat 1 ini berisi tentang aturan pelaksanaan penanaman modal. Jadi ini memang konteksnya ini adalah tentang investasi. Jadi berangkat dari investasi, baik itu melalui Perpres nomor 10 tadi, ataupun Undang-Undang Ciptaker, ini memang konteksnya investasi, konteksnya memang ekonomi. Jadi mungkin pemerintah berharap dengan aturan-aturan ini yang sebelumnya masuk dalam daftar investasi negatif ya, kemudian dia dikeluarkan, yang awalnya tertutup, kemudian dia dibuka, dan silahkan saja berinvestasi pada bidang-bidang tersebut, ini memang mungkin diharapkan ada manfaat ekonomi dari dibukanya investasi ini, dibukanya aktivitas industri produksi minuman keras tersebut. Tapi memang motifnya demikian, motifnya Undang-Undang Ciptaker itu seperti itu, dan turunannya pun seperti itu. Jadi kalau kita lihat juga terkait SWF atau SWF, ini juga motifnya adalah investasi ya, yang cara pemerintah yang awalnya pembangunan infrastruktur ini melalui skema-skema utang, kemudian ini diubah menjadi investasi ya, yang sebenarnya sangat lucu sekali SWF Indonesia ini dibandingkan dengan SWF luar negeri. Kalau SWF luar negeri ini adalah kelebihan dana yang mereka miliki, kemudian atas dana tersebut mereka melakukan investasi ke luar negeri. Kita ambil contoh misalnya Temasek. Temasek ini adalah SWF-nya Singapura. Mereka memiliki dana yang besar, kemudian mereka berinvestasi ke luar negeri, salah satunya Indonesia, gitu. Yang kemudian pada sejarahnya kita tahu Temasek membeli Indosat, kemudian membeli ada yang lainnya di Indonesia ya. Jadi ini memang motifnya adalah ekonomi, tapi seperti yang sudah disampaikan Bung Agung Wisnu juga Bung Yuliansah tadi, sebenarnya kalau dihitung ini sebenarnya tidak ada keuntungan ekonomi, tapi juga kerugian-kerugian karena secara ekonomi juga, belum lagi kalau kita lihat dampak-dampak secara kriminalitas dan juga sosial. Jadi kalau kita lihat di balik ini semua, inilah upaya pemerintah membangkitkan ekonomi, membangkitkan pariwisata dengan cara menerbitkan aturan-aturan yang seperti ini. Tapi kita lihat apakah memang seperti ini cara berpikir pemerintah, di mana membuka bidang-bidang usaha yang ini memberikan dampak yang buruk kepada masyarakat. Nah, kalau kita sinyalir, ini adalah konsekuensi wajar cara berpikir kapitalistik ya, cara berpikir sekularistik, di mana tidak mau mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan agama di dalam mengeluarkan aturan-aturan. Dan mengapa ini juga kita kritik? Jangan dikira bahwa kalau berpikir secara konteks agama, kemudian selalu menyingkirkan pertimbangan-pertimbangan ekonomi. Kita lihat bagaimana sejarahnya Islam ya, ketika berkuasa, tetap mengharamkan industri yang memang barang itu diharamkan untuk dikonsumsi. Barang-barang yang haram dikonsumsi ini tidak boleh diproduksi, tidak boleh diedarkan. Dan kalau kita tarik mundur lagi, tidak ada investasi di sana. Tapi apakah kemudian ekonomi tersebut menjadi terpuruk? Tidak, sejarahnya tidak. Islam pernah berjaya, bahkan teknologinya, kemudian sumber daya manusianya, ya, kemudian ilmu pengetahuannya menjadi mercusuar dunia tanpa menyingkirkan aturan-aturan agama di dalam aktivitas negerinya. Mungkin demikian, Bung. Ya, baik.
tadi sempat dikupas ya tentang Temasek yang merupakan SWF dari Singapura ya, Bung Pujo ya. Iya. Ya, oke. Jadi ini lanjutannya nih langsung kepada Bung Juliansa dulu ya. Jika kemudian turunan dari miras dan juga turunan dari Cipta Kerja ya, Undang-Undang Cipta Kerja, miras dan Sovereign Wealth Fund gitu kan, dikatakan SWF ini adalah solusi investasi di masa krisis ini kan seperti itu. Nah, namun ada di sisi lain kemudian yang belum dikupas dalam artian ternyata aset-aset yang di kemudian investasikan itu bisa juga kemungkinan merupakan aset strategis dari suatu negara gitu kan. Dari suatu negara. Nah, apakah kemudian ketika aset strategis itu diinvestasikan dan juga kemudian mungkin di lain sisi ada kemungkinan negara tersebut juga masih mempunyai hutang yang menumpuk gitu ya. Nah, apakah dikatakan SWF ini mempunyai potensi berbahaya gitu atau mengancam kemudian kedaulatan, dan jika iya potensinya di mana gitu, dan bagaimana bisa kemudian mengancam kedaulatan satu negara tersebut? Silakan. Baik. Jadi gini, nah ini menarik menurut saya, semakin semakin luas ya bahasan kita pagi hari ini. Kita bahas SWF, kita tadi mengawali dengan membahas soal miras, kemudian kita kaitkan dengan SWF. Artinya ada satu titik yang sama sebenarnya antara miras dengan SWF atau LPI INA ini, ya kan, Indonesia Investment Authority. Nah, yang menariknya apa? Dua produk ini pertama lahir dari rahim yang sama, yaitu omnibus, ya kan, Cipta Kerja, dan bahayanya sama buat masa depan bangsa. Satu, bahayanya dari sisi mental, ya kan, dan masa depan kita, masa depan bangsa ini, dan satu lagi itu adalah masa depan dari kepemilikan umum. Jadi harta negara, kekayaan negara yang dapat kita pastikan itu diduga akan terancam gitu dengan ditetapkannya lembaga pengelola investasi INA ini kan gitu ya. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran banyak pihak. Mengapa demikian? Karena apa? Karena dari LPI ini gitu ya, LPI yang dibuat ini punya payung hukum. Payung hukumnya itu adalah dia kelanjutan dari Permen tahun nomor 74 tahun 2020. Nah, kemudian ya kan setelah Permen ini kemarin sempat telah disahkan ya oleh Presiden itu di hari Selasa tanggal 16 Februari 2021. Nah, dalam kalau kita baca di Cipta Kerja sendiri itu di pasal 157 bab 10 itu menyebutkan bahwa aset negara dan BUMN itu bisa dipindah tangankan menjadi aset LPI yang selanjutnya menjadi milik dan tanggung jawab lembaga tersebut. Artinya saat LPI itu dibentuk, maka aset negara dan BUMN itu bisa dipindahkan menjadi aset LPI kan gitu ya. Padahal kita tahu kalau kita merujuk kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara misalnya, itu untuk tahun 2019 saja itu aset negara yang sifatnya strategis itu ada 10,467 triliun. Ya kan? Itu baru aset negara. Nah, kalau dari bicara BUMN itu kalau merujuknya di angka tahun 2018 yang kami miliki itu 8.092 triliun. Artinya ada 108 ya. 108.000 triliun kan gitu yang akan dikelola oleh LPI atau lembaga pengelolaan investasi ini. Nah, ini kan jadi sebuah sebuah sinyal yang berbahaya. Karena apa? Karena banyaknya aset yang strategis ini diatur juga dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu di pasal 160 bab 10 bahwa aset lembaga yang mereka kelola ini kemudian dapat dijaminkan dalam rangka penarikan pinjaman.
Jadi luar biasa. Setelah kemudian aset ini diserahkan, ya kan, kemudian ini nanti bisa digunakan, ya kan, untuk dijadikan jaminan untuk melakukan pinjaman, kan gitu ya. Nah, inilah yang banyak pengamat menyatakan bahwa SWF ini atau LPI INA ini sangat berbahaya buat aset-aset strategis, kan gitu ya, aset-aset strategis yang dimiliki oleh negara gitu. Karena apa? Karena bisa jadi gitu ya, kita melihat juga beberapa fakta, misalnya kayak yang SWF-nya punyanya Malaysia misalnya, itu kan yang terjadi adalah menumpuk hutang yang besar gitu, dan jadinya kebangkrutan di era 2009 sampai 2018 itu, yang berakhir dengan PM-nya Malaysia itu di penjara gitu ya selama 12 tahun. Nah, ini penyimpangan gitu kan. Dan meninggalkan hutang, SWF itu meninggalkan hutang sebanyak 11,7 miliar US dollar. Nah, itu dari sisi aspek bahayanya. Kemudian, nah, di samping itu ada hal yang menarik sebenarnya dari kenapa kemudian SWF ini digadang-gadang menjadi solusi gitu ya, terkait dengan percepatan pembangunan yang ingin dilakukan. Karena disinyalir gitu bahwa LPI INA ini seperti jalan keluar bagi pemerintah untuk melakukan pemindahan bukuan. Jadi overbooking gitu ya, di akuntansi itu overbooking. Jadi undang-undang negara, ya utang-utang negara yang sebelumnya dicatat dalam APBN kini dipinjamkan dengan jaminan aset yang ada, kemudian dicatatkan dalam pembukuan LPI INA ini gitu ya. Jadi nanti akan terlihat bahwa bertambahnya hutang itu tidak akan mempengaruhi rasio utang negara terhadap PDB yang juga terhadap defisit anggaran gitu. Nah, ini kan semacam jalan keluar bahwa hutang itu tidak boleh ada yang bilang 45, ada yang bilang 60% gitu dari PDB kan gitu ya. Dari pendapatan domestik brutonya sebuah negara. Jadi ini sebenarnya overlapping gitu. Nah, overbooking. Nah, inilah yang berbahayanya di sana. Apalagi dari kalau kita baca undang-undang yang menjadi payung hukum lembaga pengelola investasi INA ini memposisikan gitu bahwa dia menjadi lembaga yang super body gitu ya. Jadi lembaga yang super body tidak tertentu. Contohnya misalnya dari sisi pelaporan saja, dia tidak bisa diaudit sama BPK, tapi dia harus diaudit sama auditor independen, kan gitu ya. Nah, itu yang dilakukan. Nah, bagaimana mungkin gitu? Sementara dana awalnya saja itu diambil dari APBN. Total dana awal yang harus dimiliki oleh SWF INA ini itu 75 triliun. Nah, sampai hari ini mereka mengantongi dana itu dan awal itu sekitar 30 triliun. Jadi tahun depan nanti dianggarkan lagi begitu besar gitu. Nah, dengan lembaga super body seperti ini, ya kemudian kalau dalam dalam pengertian ekonomi gitu, misalnya banyak orang bilang bahwa sepertinya Lord Acton misalnya, ilmuwan Inggris mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup, tapi kekuasaan mutlak itu benar-benar akan merusak gitu. Ya kan? Power 10 itu memang merusak, tapi kalau mutlak seperti ini itu cenderung akan rusak. Jadi ini bahaya yang mengancam negeri ini terkait dengan aset-aset strategis. Dan itu dari aspek teknisnya. Kalau dari aspek asalim ya, kalau kita lihat dalam frame ekonomi Islam, tentu hal ini jauh sangat berbahaya lagi. Karena dalam Islam aset-aset negara, kepemilikan negara itu harus dikelola oleh negara, gitu ya. Harus dikelola negara, harus di bawah kontrol negara, dan manfaatnya itu harus diambil dan dibagikan, distribusikan itu ke rakyat yang membutuhkan, ke umat yang membutuhkan, gitu ya. Nah, kalau dengan menggunakan instrumen ini, yang kita harapkan nanti generasi kita nanti ke depan itu seperti nggak memiliki aset, seperti negara ini nggak memiliki aset gitu. Nah, bajunya memang baju BUMN, tapi di dalamnya nanti itu adalah kartel gitu, pemilik-pemilik modal gitu. Ini yang terjadi hari ini di PLN. Jadi kalau merujuk kepada
statement yang ditulis oleh Ketua Serikat PLN itu kan begitu hari ini. Jadi PLN itu bajunya saja BUMN, tapi dalamnya itu isinya adalah korporasi yang didominasi oleh Tiongkok hari ini. Dan korporasi yang ada dalamnya. Gitu. Jadi baju ke umatnya BUMN, tapi isinya adalah kartel. Gitu. Nah ini yang menurut saya dari mewakili Bang Asalim melihat bahwa ini harus disikapi, gitu ya, harus disikapi secara serius. Karena miras dengan SWF ini sama bahayanya gitu ya. Nah, jangan sampai umat ini lengah, kemudian terlambat dan sadar setelah kita sudah tidak punya apa-apa lagi. Jadi negeri ini sudah tergadai seperti yang terjadi di beberapa negara di bagian dari Afrika ya. Itu juga mengalami hal yang sama. Nah, ini bahayanya Bung Abid. Mungkin nanti ada tambahan juga dari Bung Agung seperti apa, tapi saya ngelihat frame-nya bahwa ini sebuah kebijakan yang sangat luar biasa. Dan memang harus kalau kita tidak ingin kita kehilangan yang sangat banyak sekali terkait dengan aset-aset strategis di negeri ini. Demikian, Bung Abid. Ya, terima kasih Bung Yuliansyah. Sangat menarik sekali itu tentang filosofi ya, perkataan yang disampaikan Bung Yuliansyah barusan bahwa kekuasaan itu sangat memungkinkan untuk cenderung korupsi. Namun kekuasaan yang mutlak atau diktator ya, itu kemudian sangat berbahaya sekali gitu kan, justru terhadap kelangsungan aset-aset negara yang strategis, juga kelangsungan kemakmuran dan kesejahteraan umat di negara tersebut. Ya, beralih kepada Bung Agung ya, walaupun usaha miras ini dihapus gitu ya dari lampiran ketiga Perpres nomor 10 tahun 2021 ya. Apakah kemudian akan muncul permasalahan baru? Itu pertama. Dan kedua, ya, ini ada dua spesial untuk Bung Agung. Dan yang kedua, jika kemudian jajaran pemerintah setuju, agree atas pencabutan lampiran ketiga Perpres, ya, maksudnya yang perlu di bold ya, di garis bawah adalah pencabutan yang karena menimbulkan kontroversial. Nah, apakah kemudian pemerintah ini juga akan agree jika induknya ya, terkait Undang-Undang Cipta Kerja ini juga kemudian dihapuskan gitu, karena menurunkan turunan-turunan yang cukup meresahkan gitu. Apa bisa ditangkap Bung Agung dua pertanyaan itu? Jika kemudian pemerintah agree, setuju dengan jajarannya untuk kemudian menghapus ya lampiran ketiga, ini lampiran ketiganya terkait Perpres nomor 10 tahun 2021. Apakah kemudian memungkinkan juga untuk pemerintah dan seluruh jajarannya menghapus terkait indukan dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut atau Omnibus Law yang dua produk tadi dihasilkan sebenarnya dari indukannya, begitu. Silakan, Bung Agus. Ya, pertama saya menyampaikan dulu bahwa konferensi pers yang disampaikan Jokowi pada tanggal 2 Maret 2021 itu masih berbentuk lisan ya, belum ada dokumen tertulis tentang pernyataan Jokowi ini. Dan yang dicabut itu disampaikan lisan itu, saya menulis dari lisannya Jokowi itu menyampaikan bahwa yang dicabut itu poin terkait dengan pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol. Jadi bold, kasih benang merah di sana, kasih catatan garis merah di bawahnya, pembukaan investasi baru industri minuman beralkohol. Artinya apa? Ini masih menyisakan masalah besar, teman-teman sekalian ya. Apa masalah besarnya? Catatan saya ada 5. Ya. Pertama, karena tadi yang dikasih tanda adalah pembukaan investasi baru, berarti maknanya muncul masalah pertama, investasi lama terkait miras, itu berarti tidak dipermasalahkan, alias tetap berjalan. Berarti kan ini dia nggak serius tuh mau ngabisin miras gitu kan ya. Kemudian yang poin kedua, masalah besar yang bisa muncul adalah lampiran ketiga, kalau memaknai apa yang disampaikan Jokowi tadi, pencabutan terkait dengan pembukaan investasi baru, itu berarti terkait lampiran ketiga, hanya nomor bidang usaha nomor 31, 32, 33.
yaitu terkait dengan investasi di bidang minuman keras mengandung alkohol, 32 minuman keras mengandung alkohol yang maknanya anggur, kemudian yang ketiga minuman mengandung malt. Ya, itu 31, 32, 33. Sementara lampiran ketiga bidang usaha yang lain tetap. Ya, saya mencatat terkait miras itu ada lampiran bidang usaha nomor 44. Ini masalahnya, yaitu perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol itu masih bisa berlangsung. Kemudian nomor 45, perdagangan eceran kaki 5 minuman keras atau beralkohol itu juga masih tetap berlangsung. Nggak dicabut sama sekali. Artinya apa? Poin kedua ini peredaran miras itu akan tetap ada di lapangan dan tidak dipermasalahkan. Gitu. Padahal ini kan yang bikin deg-degan masyarakat selama ini juga itu peredaran miras yang luar biasa di mana-mana ya. Kemudian poin masalah ketiga yang tersisa, itu pasal 6 ayat 1 Perpres ini ya. Pasal 6 ayat 1 Perpres ini kalau saya catat intinya, pokok poinnya ya. Pokok poinnya itu bunyinya begini. Sambil saya buka pasal 6 ya, ayat 1 ini mencatat adalah bidang usaha dengan persyaratan. Jadi minuman beralkohol itu masuk dalam bidang usaha dengan persyaratan. Jadi disebutkan di sana pasal 6, bidang usaha dengan persyaratan tertentu itu merupakan bidang usaha yang dapat diusahakan oleh semua penanam modal termasuk koperasi UMKM yang memenuhi persyaratan. Ya. Artinya basis hukum dalam Perpres itu yang memberikan legal kepada adanya industri minuman keras beralkohol itu masih ada di pasal 6 ayat 1 itu. Mungkin hanya ditunda saja, gitu ya. Bahasa saya mungkin hanya ditunda pelaksanaannya. Oleh karena itu di catatan saya, ketika pasal 6 ayat 1 Perpres itu masih tertulis di sana, legalitas untuk peluang baru munculnya investasi miras itu masih ada, walau hanya ditunda. Itu catatan saya masalah yang masih tersisa. Kemudian masalah yang tersisa yang keempat, benar tadi yang saya sampaikan Bung Pujo di depan, Undang-Undang Omnibus Law, ya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, paragraf 2 tentang penanaman modal, paragraf 2 itu, pasal 77, itu masih ada, ya, masih ada. Pasal 77 poinnya di poin 12 ya. Kalau catatan saya ini di poin 12. Jadi pasal 77 Undang-Undang Omnibus Law, jadi panjang banget sih kita ya, jadi agak detail juga ini ya. Pasal 77 itu poin 2. Poin 2 tentang ketentuan pasal 12. Pasal 12 yang mana? Pasal 12 dari Undang-Undang lama penanaman modal, yaitu nomor 25 tahun 2007 yang diubah dalam Undang-Undang Omnibus Law ini. Poinnya ini catatan pentingnya menarik nih Mas. Jadi yang pertama ya, di pasal 12 Undang-Undang lama itu dirubah. Poinnya 1, semua bidang usaha terbuka. Nah, ini bahasanya nih, semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanam modal kecuali bidang yang tertutup. Itu bahasanya. Kemudian di bagian keduanya, bidang usaha yang tertutup itu isinya apa saja? Ada 6 poin di sana. Di dalam undang-undang lama, undang-undang penanaman modal lama, itu ada 20 bidang. Ya, 20 bidang usaha. Di Undang-Undang Omnibus Law hanya 6 bidang. Maknanya berarti apa? 14 bidang yang lain dikeluarkan dari bidang yang tertutup. Memang kalau orang nyari mana legalitas minuman keras beralkohol nggak boleh, nggak ada. Memang nggak tertulis di situ. Tetapi maknanya apa? Yang tertutup hanya 6. Berarti maknanya gimana? Yang 14 lainnya itu peluang untuk terbuka gitu. Dan di dalam peluang yang terbuka itu salah satunya adalah industri mengandung alkohol, atau yang kedua industri minuman keras mengandung alkohol, titik 2 anggur. Itu clear. Nah, bagian ketiga baru ini yang agak ngambang itu di situ, Bung. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penanaman modal, baik yang terbuka maupun tertutup, akan dibahas dalam Perpres. Jadi betul tadi yang dikatakan bahwa buhulnya itu di Undang-Undang Omnibus Law terkait dengan miras ini. Artinya kalau Perpres 31, 32, 33 dihilangkan, buhulnya masih ada. Berarti maknanya gimana?
peluang cantolan hukum untuk legalitas investasi miras itu masih ada. Walaupun catatannya gini, ini yang perlu dipahami juga oleh banyak teman-teman, bahwa undang-undang itu nggak bisa langsung dilaksanakan. Nggak bisa langsung dilaksanakan. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan peraturan pelaksanaan. Jadi undang-undang itu supaya bisa jalan harus ada peraturan pelaksanaan. Nah, peraturan pelaksanaannya itu bisa bentuk peraturan pemerintah PP, bisa bentuk perpres. Nah, pemerintah Jokowi ini ingin mengambilnya sesuai dengan permintaan Omnibus Law, bikin perpres gitu. Tetapi cantolan hukum terkait dengan apa yang disebut dengan investasi yang tidak tertutup atau investasi yang terbuka, bahasa lainnya itu tidak masuk daftar negatif investasi, itu minuman keras beralkohol, itu berpeluang untuk bisa ada lagi. Kemudian catatan saya yang kelima, kita perlu ingat ya, kalau terkait dengan miras ini, kita perlu balik bicara Perpres nomor 74 tahun 2013. Ini jangan lupa, ini masih berlangsung, masih berlaku. Di mana Perpres nomor 74 tahun 2013 itu poinnya, bahasa sih keren banget sih, bahasanya keren, yaitu pengawasan terkait dengan peredaran minuman beralkohol. Tetapi saya catat di situ poin Perpres ini sebenarnya menghalalkan peredaran miras, walau dengan pembatasan persentase sekian boleh ada di mana, persentase sekian boleh ada di mana. Artinya bahasa saya ini gini, penguasa negeri ini belum tobatan nasuha gitu terkait dengan miras ini ya. Belum tobatan nasuha terkait dengan miras ini. Artinya peluang peredarannya masih terbuka luas, impor miras dari asing juga masih terbuka luas, terus kemudian pembukaan investasi itu masih ada cantolan hukumnya juga. Sehingga ya tidak ada tobatan nasuha adalah dalam konteks ini ya, dalam konteks ini miras ini nggak ada tobatan nasuha bahasa saya. Ini konteks berbicara saya gitu. Jadi baik. Kalau saya membacakannya ya belum selesai masalah miras inilah dengan dicabutnya Perpres, bukan Perpres ya, dicabutnya lampiran 3 hanya nomor 31, 32, 33. Itu jawaban saya yang pertama itu. Aku lupa tadi, yang kedua apa tadi ya? Iya. Yang kedua ya, tadi apa? Yang cukup ini ya, menyisakan kompleks ya, Bung Agung ya. Cukup maksudnya menyisakan hal yang lebih kompleks lagi, complicated gitu ya. Nambah-nambah masalah baru. Nah, ini singkat saja Bung Agung terkait pertanyaan lanjutannya nih. Jika kemudian masalah global ya, atau yang menjadi kemudian aliran masalah ya dari indukan global adalah dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law, apakah kemungkinan pemerintah dengan segala kerendahan hatinya, kebijakannya demi kemudian keutuhan masyarakat itu juga akan menghapuskan Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu? Sekali lagi demi kesejahteraan masyarakatnya. Bagaimana? Singkat saja. Kayaknya ini membutuhkan panjang lebar kali tinggi ya. Kalau dibicarakan apakah dia akan ikhlas, akan terima, ini paradigmanya aja ini kalau saya membahasanya, ini mau nyabut gara-gara ditekan gitu. Kalau nggak ada tekanan, nggak ada ancaman juga belum tentu mau nyabut. Artinya paradigma berpikirnya sudah keliru dulu bahwa memang adanya miras, adanya investasi miras itu akan memberikan penyelesaian terkait dengan kasus masalah ekonomi yang ada di Indonesia. Maka dibikinlah Undang-Undang Omnibus Law, Cipta Kerja bahasanya di situ. Kalau bahasa saya tanda petik Cipta Investasi. Karena Omnibus Law itu sebenarnya karpet merah untuk cipta investasi. Nah, salah satu cipta investasi itu industri minuman beralkohol. Nah, ini panjang lebar kali tinggi juga karena dia kalau mau melepaskan, anggap saja, oke lah, semua masih berlaku Omnibus Law, anggap saja. Tinggal pasal 77 tadi yang mau dihapuskan, atau pasal 77 tadi yang mau dihapuskan misalnya. Itu perlu ke DPR dulu. Pertanyaannya, DPR-nya mau nggak? Belum tentu juga lah, wong DPR-nya sekarang ini pro sama rezim semua, gitu. Artinya, peluang untuk ikhlas menerima Undang-Undang Omnibus Law sebagai buhul masalah semua, termasuk juga masalah SWF tadi itu, masalah penjualan aset negara yang akan terjadi, itu kayaknya sulit untuk mau menerima dengan ikhlas itu. Kayaknya kita tahajud 40 kali juga kayaknya belum tentu ikhlas dia ya, untuk mau menerima melepaskan buhul Undang-Undang Omnibus Law. Karena gini, Bung, ibarat orang itu rezim negeri ini sangat membutuhkan investasi terkait dengan
kasus COVID ini. Saya kayaknya dulu pernah saya diundang juga teman-teman Asalim, saya menyampaikan tahun 2020 itu kan dunia terancam resesi global tahun 2020. Nah, kemudian buat Indonesia, karena Indonesia masuk five fragile countries, jadi 5 negara yang berpotensi kacau gara-gara resesi dan juga gara-gara COVID ini, maka satu-satunya pilihan dalam perspektif kapitalisme gitu bahasa saya ya, satu-satunya pilihan itu harus membuka lebar-lebar pintu investasi sampai yang haram-haram pun silahkan masuk. Jadi berat orang ya udah kekacauan berpikir gitu kira-kira. Gitu Bung, pandangan saya. Ya, la haula wala quwata illa billah gitu ya. Jadi walaupun tadi bahasanya salat tahajud berbanyak rakaat sekalipun ya, tapi semoga ini hidayah milik Allah. Jadi yang penting bagi kita semua orang yang peduli, ya, terutama para pengusaha, pemerhati, Indonesian Justice Monitor yang peduli pada keberlangsungan kesejahteraan umat, justru kepada makmurnya ya bangsa ini adalah supaya kita senantiasa mendoakan, kita berjuang, kita berdakwah agar problem itu terbuka dan kemudian menemukan solusi. Insya Allah begitu. Nah, pada Bung Pujo Nugroho, dengan fakta yang telah diulas tadi ya, mulai dari problem utama, problem lanjutan, kemudian dari Bung Agung tadi apakah mungkin untuk juga problem utamanya itu dihapuskan, yang kemungkinan masih sangat jauh untuk dikatakan ya, gitu ya. Nah, apa nih Bung Pujo, maksudnya dari sekian adanya global permasalahan global ya, utama tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan menghasilkan turunan-turunannya, apa nih sebenarnya kenapa selalu terlihat seolah ada bayang-bayang wajah kebijakan, tentunya pembahasan ini dalam ekonomi, yang menunjukkan wajah sekularisme gitu. Dalam artian kita sebagai makhluk ya yang menelurkan kebijakan ekonomi itu kenapa seolah jauh terhadap pencipta kita, terhadap Allah gitu ya, sebagai yang meng-create seluruh seluruh hal yang dibutuhkan di muka bumi ini gitu ya, sehingga timbullah seolah-olah sangat berwajah sekularisme. Ya, silakan Bung Pujo. Oke. Tadi cukup dalam dibahas oleh Bung Agung Wisnuwardana dan juga Bung Yuliansyah ya, terkait miras, bahaya miras, kemudian masih ada potensi-potensi meskipun lampiran nomor 3 dicabut oleh Presiden juga, apalagi terkait juga dengan LPI ya, Lembaga Penanaman Modal. Nah, kalau kita lihat kita mengerucut ke atas, kita jatuhnya ini ke Undang-Undang Ciptaker. Tadi juga Bung Abid sudah menyampaikan. Nah, kalau kita coba kupas ya dari statement-statement pemerintah, juga ada ekonom-ekonom ya yang menyatakan bahwa Undang-Undang Ciptaker ini ya, dia adalah key driver sebagai kunci utama pemulihan ekonomi. Terlebih lagi dalam kondisi yang saat ini kita sedang resesi terkait dampak dari COVID-19. Tadi sudah dibahas juga oleh Bung Agung ya. Nah, kalau kita lihat tarik ke belakang lagi juga kita lihat polanya dari Undang-Undang Ciptaker ini, terlepas dulu apakah kemudian ada peristiwa COVID yang berdampak pada resesi, tapi kita lihat pada Undang-Undang Ciptaker ini memang secara mendasar memang dia sebagai karpet merah investasi asing ke dalam Indonesia. Nah, ini tadi yang juga sudah sempat saya singgung bahwa SWF atau LPI Indonesia ini berbeda dengan SWF luar negeri. Kalau SWF luar negeri ini dia sebagai jalan untuk menguasai sebagai kekuatan ekonomi mereka, menguasai aset-aset negara lain, tapi SWF Indonesia ini sebagai pintu masuk investasi-investasi asing ke dalam Indonesia. Nah, ini memang nampak bahwa bahwa ekonomi Indonesia ini mengalami problem dan kuncinya adalah investasi. Indonesia tidak memiliki dana yang cukup dan mengharapkan investasi dari luar negeri. Nah, disinilah kita melihat bahayanya
yang mengancam ekonomi Indonesia atau mengancam Indonesia secara umum. Dari sini kita bisa lihat bahwa kemudian pemerintah, yang mohon maaf ini, kemudian menyampingkan tentang kearifan Indonesia itu sendiri, menyampingkan kaum muslimin yang ada di dalamnya. Misalnya di kaum muslimin ini secara agama dia diharamkan untuk mengonsumsi miras. Di hadis Nabi itu juga Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli miras. Nah ini tetapi dengan peraturan-peraturan ini bisa jadi menjadi legal. Kaum muslimin ini juga ada aturan dia dilarang menyerahkan dirinya dikuasai oleh orang-orang kafir misalnya. Ini dengan melalui penguasaan-penguasaan sumber daya alam, penguasaan-penguasaan aset negeri ini. Nah, dengan demikian kita lihat bahwa pemerintah demi memulihkan ekonomi, pemerintah demi mendatangkan dana melalui investasi asing ini berangkat dari pemikiran tidak Islami, pemikiran yang memang sangat kapitalistik, yang bertentangan dengan Islam. Dan kalau kita pikir ini sangat disayangkan, kenapa bisa terjadi demikian? Karena memang salah dari pangkalnya. Cara berpikir secara ekonomi, di mana sumber daya alam ini boleh dikuasai oleh asing, aset-aset ini juga kemudian nanti menjadi aset yang menarik yang bisa ditawarkan melalui LPI, padahal Islam tidak seperti itu. Begitu. Islam ini mewajibkan kepemilikan umum dikuasai oleh negara, dikelola oleh negara, kemudian manfaatnya ini diserahkan kepada masyarakat luas. Nah, dengan demikian, dengan berlakunya cara pandang secara sekuleristik ini, secara kapitalistik ini, kemudian manfaat dari penerapan hukum-hukum Islam ya ini tidak didapatkan. Kita sebut istilahnya maqasid syariah ya, di mana penerapan syariah ini dia berdampak kepada manusia, bermanfaat kepada manusia dan sekaligus mampu menghindarkan mudarat. Di sana ada hifzun nafs, melindungi jiwa, hifzun akal misalnya. Ini tidak bisa didapatkan oleh kaum muslimin. Berbahaya ya, meskipun ini investasinya bisa jadi dibatalkan, ditunda begitu, tapi peredarannya tetap terjadi. Nah, ini membahayakan akal, membahayakan jiwa, membahayakan kaum muslimin secara umum karena sumber daya alam dikuasai oleh asing. Lalu bagaimana sebenarnya mengelola ekonomi secara keseluruhan ya, secara Islam gitu. Nah, ini kita tidak menyerahkan aset-aset sumber daya alam ini kepada asing, tapi ini memang kita kelola. Kita kelola untuk manfaat sebesar-besarnya kepentingan kita di dalam negeri ini. Mungkin demikian, Bung. Baik, Masya Allah, luar biasa. Sebelum kemudian saya tutup forum ini, sebelumnya dengan kesimpulan ya, sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan katsir atas kehadiran 3 narasumber yang luar biasa, yang semoga dengan pencerahan-pencerahannya menjadikan suatu solusi ya, menjadikan suatu solusi yang nantinya akan sampai kepada para penguasa kelak, sehingga kesejahteraan umat bisa tercapai tak lain atau tak mungkin kemudian dengan bagaimana kita menuju kepada sistem tata kelola ekonomi yang bagus, yaitu ekonomi dalam Islam. Ya, terima kasih banyak Bung Pujo Nugroho selaku redaktur asalim.id dan Bung Agung ya selaku direktur Indonesian Justice Monitor, juga kepada Bung Juliansah selaku anggota Litbang As-Salim. Semoga segala waktunya pencerahan ini menjadikan pahala investasi yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Ya. Presiden dengan kewenangannya dapat mengoreksi kebijakannya yang keliru berdasarkan mekanisme keterhaja-negaraan. Kebijakan dalam peraturan perundangan dapat direvisi oleh badan kekuasaan yang mengeluarkannya. Dari paparan tentang dugaan bahaya LPI, Indonesia Investment Authority di atas, sungguh sangat mengkhawatirkan bagi masa depan bangsa dan generasi akan datang. Bahkan sama berbahayanya dengan Perpres miras saat ini. Sehingga buat para pengambil kebijakannya,
cukuplah peringatan Rasulullah SAW, amanat itu mendatangkan rezeki, sedangkan khianat itu mendatangkan kemiskinan. Akhirnya, jika bangsa ini terus-menerus dipimpin oleh orang-orang yang tidak amanah, maka kemiskinan akan semakin meningkat. Bahkan mungkin kehidupan kita sebagai bangsa akan bangkrut. Karenanya, sudah seharusnya menjadi kesadaran umat yang memegang kekuasaan untuk bersama-sama dapat mengubah dan menentukan pemimpinnya sesuai dengan tuntutan Allah SWT dan Rasul-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah, Allah memerintahkan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Demikian As-Salim Talk, As-Salim bicara, solusi jitu pengusaha. Mohon maaf undur diri atas segala kesalahan, karena kemuliaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.